Tiga, kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi pengembangan obligasi syariah terhadap pasar modal di Indonesia. Kelompok 3 ini beranggotakan saya Putri Ainun Mardia, Saya Rizky Julian Effendi. Saya Puspa Nini. Saya Nurul Khalifah. saya Ruti Tria, dan Samudra Evanul. Selamat menyaksikan! Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan dari materi kami, yaitu dalam ilmu ekonomi istilah modal kapital merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut pada awal perkembangannya. Modal hanya ditinjau dari aspek fisik, yang berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pengertian modal yang hanya berorientasi pada fisik selanjutnya berkembang, di mana modal tidak hanya semata-mata diartikan sebagai hal yang berwujud atau fisik yang dimiliki perusahaan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut tentang nilai value dan juga kemampuan dalam memanfaatkan segala hal yang dimiliki oleh barang-barang modal itu sendiri. Hal ini dikarenakan pertama, fenomena pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan. Kedua, pada tataran mikro perusahaan tampaknya agak sulit untuk tidak menyertakan atau mengaitkan perkembangan ini di dalam konteks persaingan dan pencarian basis keunggulan kompetitif. Instrumen yang sering digunakan dalam berinvestasi dalam pasar modal yaitu instrumen surat kepemilikan yang dikenal dengan saham dan instrumen surat utang yang dikenal dengan obligasi. Di antara kedua jenis instrumen tersebut, investasi dalam pasar obligasi saat ini mulai mengalami peningkatan perdagangan dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, perkembangan masih cukup lambat jika dibandingkan dengan saham. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya kondisi pasar obligasi yang digunakan oleh pelaku pasar modal serta terbatasnya pemahaman terkait instrumen obligasi di berbagai kalangan masyarakat luas. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 2002, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fatoni 2017 yang menyatakan bahwa nilai penerbitan suku berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar modal. Dan yang kedua, penelitian oleh Iskandar Mulia dan Ridwan tahun 2019. Penerbitan obligasi syariah sebagai opsi bagi perusahaan dalam memenuhi serta mencukupi kebutuhan dananya. Jika perusahaan menerbitkan obligasi syariah, maka akan terjadi perubahan terhadap struktur modal dan juga meningkatkan utang jangka panjang perusahaan. Penerbitan obligasi syariah ini menyatakan informasi yang akan dianggap dengan berbeda oleh para investor, tergantung dari mana investor memandang informasi penerbitan obligasi syariah tersebut, apakah dari sisi positif atau negatif. Jika investor memandang positif peristiwa penerbitan obligasi syariah, maka return saham perusahaan akan mengalami kenaikan seiring naiknya harga saham perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode penelitian dan juga pembahasan. Metode penelitian yang digunakan di dalam studi kasus ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi pustaka library research. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Selanjutnya materi tentang pembahasan. A. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah jalan antara investor dan perusahaan melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Menurut Sofian S. Harahap, aktivitas di dalam sebuah pasar modal berkaitan dengan surat berharga yang diperdagangkan kemudian ditawarkan secara umum, kemudian emitmen memunculkan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pinjaman uang. Bursa efek ataupun pasar modal secara syariah merupakan sebuah bursa efek pada umumnya, namun menerapkan aturan-aturan syariat Islam. Khususnya aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip yang ada pada syariat agama Islam. Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, dan pasar modal ini adalah pasar di mana diterbitkannya perdagangan surat-surat berharga jangka panjang khususnya obligasi dan saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal atau disebut juga dengan sekuritas merupakan suatu efek ataupun surat berharga yang merupakan suatu aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Undang-Undang Nomor
8 tahun 1995 mendefinisikan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang pertama ada saham. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli bursa efek, saham atau sering biasa kita sebut shares merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Kemudian saham terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama saham unggul atau biasa disebut dengan blue chips. Yang kedua growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dan rata-rata industri. Selanjutnya ada emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif kecil. Selanjutnya ada income stock, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Selanjutnya ada cyclical stock, yaitu saham suatu perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Selanjutnya ada defensive stock, yaitu suatu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode ataupun kondisi yang tidak menentu dan resensi. Kemudian yang terakhir ada speculative stock, yakni saham yang biasa diperdagangkan di bursa efek yang dapat digolongkan sebagai speculative stock. Kemudian fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada beberapa, yakni yang pertama fungsi ekonomi. Pasar modal biasanya menjadi media dalam menghubungkan orang-orang emitmen seperti institusi dengan perusahaan dengan mereka memiliki kelebihan dana. Kemudian, secara fungsi keuangan, masyarakat umum dapat memperoleh berbagai instrumen investasi seperti saham, reksadana, obligasi, dan dalam hal ini, investor pemilik dana bebas memiliki kendaraan investasi sesuai dengan referensinya. Kemudian, fungsi selanjutnya ada sumber pendanaan. Jadi, pada bagian sumber pendanaan, pengembangan usaha Bursa Efek Indonesia terdiri dari banyaknya perusahaan yang sudah terdaftar di dalamnya, sehingga perusahaan yang terdaftar harus memimpin sebanyak-banyaknya dari pasar modal sebagai sumber etika. Selanjutnya, sebagai sarana resmi jual beli surat berharga. Jadi, pemerintah dapat mendirikan pasar modal syariah sebagai sarana resmi jual beli surat berharga. Selain pajak pemegang saham dan keuntungan dari penjualan surat berharga, negara juga dapat menghasilkan pendapatan penambahan dan bertambahnya pasar investor dari luar negeri yang menanamkan modalnya lewat pasar modal syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan obligasi syariah terhadap pasar modal di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu bagian D, peran dan manfaat pasar modal. Peran dan manfaat pasar modal, peran bursa efek sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek, fasilitator. Yang kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Baik, yang kedua yaitu manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus kemungkinan alokasi sumber daya secara optimal. Memberikan wahana investasi sebagai investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yaitu ada juga menciptakan lapangan kerja, profesi yang menarik. Kemudian E, pengelolaan pasar modal di Indonesia. Badan Pembina Pasar Modal, tugas pokok Badan Pembina Pasar Modal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal. Yang kedua, ada Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam menurut Kapres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal sebagai berikut. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Jadi selanjutnya itu memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan fitur sebagai terjaminnya pelaksanaan perdagangan. Kemudian F, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar perdana, primi market, lembaga pasar penunjang, dan tugas pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, menjamin emisi efek, tugasnya sebagai berikut. Jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar untuk efek tersebut. Kemudian, dalam mengajukan pernyataan pendapatan emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama, dan mengisi dokumen persyaratan pendaftaran emisi efek. Kemudian C, mengorganisasikan penyelenggaraan emisi meliputi distribution efek.
Yang D. Akuntan publik. Tugasnya sebagai berikut: melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatan. Di sini saya Ratu Pria ingin melanjutkan pembahasan mengenai obligasi syariah atau suku. Obligasi itu adalah sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah karena pemegang obligasi itu memiliki klaim atau bunga dan pembayaran pokok pinjaman tertentu. Obligasi disebut sebagai sekuritas. Obligasi juga adalah bentuk alternatif pembiayaan utang yang menarik bagi bisnis dan pemerintah karena umumnya jatuh tempo yang panjang dan sifatnya relatif murah sebagai proses utang langsung kepada masyarakat atau pemasok modal. Obligasi syariah bentuk jamak dari kata bahasa Arab Indonesia yaitu SAK yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Ini adalah istilah suku secara terminologi. Penafsiran Sutedi terhadap kata suku yaitu adalah obligasi yang ditawarkan dengan syarat bahwa penerbit harus membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan dan pengembalian dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran. Kemudian suku itu adalah sebuah dokumen hukum yang dapat berfungsi sebagai bukti hutang atau kepemilikan yang dapat dipindah tangankan. DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendefinisikan obligasi syariah itu dalam Fatwa nomor 32 tahun 2002 dengan bunyi seperti ini. Surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo dan pembayaran pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk imbal hasil, margin, atau pembiayaan. Oleh karena itu, obligasi suku adalah obligasi berbasis syariah di mana penerbitnya itu diwajibkan untuk membayar kembali dana obligasi tersebut pada saat jatuh tempo dan membayar jumlah bagi hasil yang telah ditentukan. Bagi hasil suku ini dibayarkan pada jadwal yang ditentukan, kemudian seperti setiap 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan atau setiap tahun. Macam-macam suku melalui fatwa nomor menurut Solusi Dewan Syariah Nasional nomor 32 tahun 2002. Investor obligasi syariah menerima 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama itu pemegang saham menerima obligasi bagi hasil yang dikenal sebagai mudharabah atau musyarakah. Kedua, pemegang obligasi murabahah, salam atau istisna akan mendapatkan keuntungan dari margin. Dan yang ketiga, sebagai biaya atau sewa atau menyewakan aset kepada pemilik dana atau pemegang obligasi sesuai pada ketentuan akad ijarah, prinsip-prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Ini saya Nurul Halika dan di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengembangan obligasi terhadap pasar modal di Indonesia yang berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini terdapat tabel data obligasi 5 tahun terakhir, yaitu data obligasi terhadap pasar modal di Indonesia yang berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai penerbitan obligasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa obligasi semakin diminati sebagai instrumen investasi oleh perusahaan. Peningkatan ini juga didorong oleh beberapa faktor, seperti kebijakan moneter, longgar Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas di pasar. Permintaan dana dari perusahaan yang meningkat untuk membiayai ekspansi bisnis. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap obligasi sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Meskipun nilai penerbitan obligasi mengalami peningkatan, namun nilai beredar obligasi masih relatif kecil dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar saham di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi masih memiliki potensi untuk tumbuh besar di masa depan. Adanya perbedaan abnormal return signifikan pada periode sebelum dan sesudah penerbitan obligasi syariah. Dapat diartikan bahwa penerbitan obligasi syariah membawa kandungan informasi yang bernilai tentang akan adanya perbedaan penerbitan obligasi syariah tersebut bagi investor sebagai nilai yang positif. Karena para investor memang menganggap bahwa penerbitan obligasi syariah akan menambah dana perusahaan yang kemudian akan digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Hal ini menjelaskan bahwa pengumuman penerbitan suku berpengaruh terhadap kenaikan penjualan saham di pasar modal, karena investor menganggap bahwa penerbitan suku merupakan berita baik dan mereka merespon dengan meningkatnya jumlah penjualan saham di pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu elemen bagi pengembangan ekonomi syariah nasional, di mana meningkatnya pasar modal secara signifikan merupakan ciri dari negeri industri maju dan negeri industri baru. Pengembangan pasar modal dapat dilihat dari keadaan di lapangan baik secara makro maupun mikro. Peningkatan permodalan operasional korporatif dapat meningkatkan produktivitas dan distributif menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pasar modal merupakan suatu kegiatan penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal merupakan suatu alternatif baru di bidang usaha untuk mendapatkan mengembangkan suatu usaha dan juga sebagai sarana investasi baru bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan karena yang ingin mengembangkan usahanya. Obligasi syariah sangatlah penting karena rating obligasi memberikan pernyataan informatif dan memberikan sinyal tentang profitabilitas, memberikan pernyataan informatif dan memberikan sinyal tentang profitabilitas kegagalan hutang suatu perusahaan. Maka dapat disimpulkan obligasi syariah itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pasar modal. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!